Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takuna lana fil jinani kanzan ma'rufa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabiral islami ba'da dhuhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, patut rasanya kita kembali senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan fitrah dan iradatnya lah siang hari ini sejenak kita tinggalkan aktivitas kita. Kita terhimpun di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menambah amal saleh kita, di mana amal saleh inilah satu-satunya yang akan menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Apa yang paling kita sukai dan kita cintai hari ini bisa jadi di akhirat kelak menjadi sesuatu hal yang paling kita benci dan kita takuti. Apa yang menjadi kebesaran kita hari ini pada saatnya nanti bisa jadi akan berubah menjadi hal yang akan menghinakan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya ketika Allah masih menitipkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, itu karena Allah masih menghendaki agar segala nikmat dan karunia itu kita manfaatkan untuk diri kita dan kita manfaatkan juga untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Kalau hari ini Allah masih menitipkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, itu karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu kebahagiaan akhiratmu, kata Allah, dengan memanfaatkan karunia Tuhanmu, dan janganlah engkau melupakan kebahagiaan duniamu. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan kerusakan. Dari ayat ini setidaknya ada 4 poin penting yang Allah ingin titipkan kepada kita. Dari 4 poin, 2 dalam bentuk perintah dan 2 hal lainnya dalam bentuk larangan.
Yang pertama dalam bentuk perintah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Allah mengingatkan kepada kita, sekiranya kita memanfaatkan segala potensi, segala nikmat, segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita dalam rangka untuk membangun kebahagiaan akhirat kita. Dan Allah memberikan nikmat, karunia, potensi kepada kita berbeda satu sama lain. Ada orang diberikan potensi oleh Allah melalui ilmu pengetahuan yang dia miliki. Ada orang diberikan potensi oleh Allah melalui pangkat dan jabatannya. Ada orang diberikan potensi oleh Allah melalui harta bendanya dan lain sebagainya. Tetapi apapun potensi yang Allah titipkan kepada kita hari ini, umur yang panjang, kesehatan, nikmat iman, dan apapun itu, Allah mengingatkan kepada kita agar potensi itu kita jadikan sebagai sarana untuk membangun kebahagiaan akhirat kita. Lalu kenapa Allah mendahulukan kebahagiaan akhirat sebelum berbicara tentang kebahagiaan dunia? Karena hakikat dari kehidupan kita di muka bumi ini sifatnya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya justru setelah kita melalui pintu kematian. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini posisi kita tak ubahnya seperti seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Seandainya seorang bayi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara, untuk bertanya, ketika Allah menciptakan mata kepada anak itu, mungkin anak itu akan bertanya, ya Allah, untuk apa Engkau berikan saya mata? Bukankah saya berada di tempat yang gelap gulita? Ketika Allah menciptakan tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh yang lain, kalau sekiranya bayi itu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Allah, mungkin bayi itu akan bertanya, untuk apa Engkau berikan saya tangan dan kaki? Bukankah saya berada di tempat yang sempit? Tetapi bayi itu setelah lahir ke muka bumi ini sadar betapa besar manfaat mata, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh yang lain setelah kita lahir ke muka bumi ini. Hari ini mungkin saja ada yang bertanya, kenapa kita mesti menghentikan pekerjaan lalu kita datang salat Jumat? Kenapa mesti kita berlapar-lapar di bulan puasa misalnya? Mungkin hari ini masih jadi pertanyaan, tetapi ketika kita meninggal dunia, setelah kita melewati pintu kematian, maka semua pertanyaan itu akan terjawab secara sempurna. Di sanalah kita sadar betapa pentingnya kita melaksanakan perintah Allah. Di sanalah kita sadar betapa pentingnya kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dan cepat atau lambat pasti kita akan sampai kepada posisi itu. Hari ini ketika ada orang berusia 100 tahun, mungkin kita akan mengatakan orang ini usianya panjang. Akan tetapi 100 tahun ini ketika kita bandingkan dengan perjalanan kita selanjutnya, 100 tahun ini di dunia ketika kita bandingkan dengan keberadaan kita di akhirat, di alam kubur nanti, maka 100 tahun ini tidak ada nilainya. Bahkan bisa jadi nanti batu nisan kita jauh lebih lama duduk di atas pusara kita dibandingkan dengan keberadaan kita di muka bumi ini. Hidup ini sangat singkat. Maka Allah mengingatkan kepada kita, manfaatkan segala potensi karunia yang masih ada yang Allah berikan kepadamu dalam rangka untuk membangun kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain Allah memang mengingatkan kepada kita, walau tara izil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim. Andai kata Allah memperlihatkan kepada kita, kalau saja engkau bisa melihat, kata Allah, berapa banyak orang-orang yang pendosa, orang-orang yang ketika hidup di dunia bergeliman dosa, di alam kubur sana sujud di hadapan Allah, menangis dengan darah air mata. Apa yang mereka minta? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang saya sudah lihat, saya sudah mendengar, saya sudah tahu, saya sudah yakin, ya Allah, farji'na na'mal salihan. Kembalikan saya ke bumi walaupun hanya sesaat. Saya ingin berbuat baik, ya Allah. Tetapi Allah mengatakan saat ini bukan lagi saatnya untuk merengek. Saat ini bukan lagi saatnya untuk menyesal.
Fadzuqul azaba bima kuntum ta'malun. Sekarang saatnya engkau menikmati azab sebagai balasan dari kesombongan, sebagai balasan dari apa yang telah engkau lakukan ketika engkau hidup di muka bumi ini. Maka dengan kasih sayang Allah, jauh sebelumnya mengingatkan kepada kita segala potensi yang Allah berikan kepada kita, entah itu umur, entah itu ilmu, entah itu harta, pangkat dan jabatan, entah itu kesehatan, apapun itu, manfaatkan dalam rangka membangun kehidupan akhirat kita. Ini pesan yang pertama dalam bentuk perintah. Kemudian pesan yang kedua dalam bentuk larangan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan sampai engkau melupakan kebahagiaan duniamu. Meskipun Allah mendahulukan akhirat, tetapi bukan berarti bahwa dunia kita biarkan terbengkalai. Bahkan ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, keluarkan zakat, maka poin dari perintah ini bukan hanya sekadar perintah untuk mengeluarkan zakat, tetapi sesungguhnya ada pesan tersembunyi yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwa umat Islam tidak boleh miskin. Umat Islam harus memiliki kemampuan secara ekonomi, karena hanya orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi lah yang diharapkan untuk mengeluarkan zakat. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Islam tidak menghendaki bahwa umat Islam itu menjadi orang miskin, tetapi harus mampu berbagi kepada sesama manusia. Ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian menyaksikan kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Tentu hadis ini bukan perintah agar ketika kita menyaksikan kemungkaran kita turun ke jalan mengamuk melakukan kerusakan. Itu bukan solusi, tetapi malah menimbulkan masalah baru. Tetapi perintah untuk merubah dengan tangan, maknanya bagaimana umat Islam memiliki potensi, memiliki kekuasaan, sehingga umat Islam bisa menjadi penentu kebijakan di muka bumi ini, sehingga umat Islam bisa melakukan merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya dan lain sebagainya. Maka poin penting dari perintah ini adalah umat Islam harus menjadi bagian dari penentu kebijakan. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu Rasulullah tiba di Madinah, ditawarin menjadi pemimpin tertinggi yang hari ini mungkin kita bahasakan sebagai presiden. Dan Rasulullah menerima tawaran itu. Bukan karena Rasulullah gila jabatan, bukan karena Rasulullah ingin disanjung, bukan karena Rasulullah ingin dijadikan sebagai pemimpin tertinggi, bukan. Tetapi Rasulullah punya pengalaman pahit ketika hidup di Mekah. Jangankan untuk membangun peradaban Islam, jangankan untuk menegakkan kebenaran pada saat itu, bahkan sekedar mencari tempat yang aman untuk salat, sekedar mencari tempat yang aman untuk salat berjamaah, bahkan salat sendiri sekalipun, Rasulullah di Mekah nyaris tidak menemukan tempat itu. Kenapa? Karena saat itu yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang tidak berpihak kepada kebenaran. Tetapi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ditawarkan menjadi pejabat tertinggi, pemimpin tertinggi, Rasulullah terima. Dan berhasil Rasulullah membangun peradaban Islam yang pada akhirnya melahirkan yang kita istilahkan Fathu Mekah, penundukan kota Mekah tanpa melakukan pertumpahan darah sekalipun. Kenapa? Karena kekuasaan ada di tangan orang-orang yang berpihak kepada kebenaran. Setumpuk kebenaran, segenggam kebenaran jauh lebih bermakna ketika berada di tangan orang-orang yang memiliki kekuasaan dibandingkan setumpuk kebenaran tetapi berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Maka membangun akhirat bukan berarti bahwa kita bukan berarti bahwa umat Islam meninggalkan dunia, bukan berarti bahwa umat Islam tidak peduli dengan politik, bukan berarti bahwa umat Islam tidak peduli dengan perekonomian dan lain sebagainya. Karena zuhud tidak bermakna bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tetapi zuhud justru kita mampu menggenggam dunia dan mampu kita jadikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat kita. Yang ketiga poin dalam ayat ini kembali dalam bentuk perintah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian, kata Allah, sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kalian. Tentu kita tidak bisa memberikan gambaran bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah kisah menarik yang pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu terjadi kemarau panjang,
sehingga bukan hanya tanaman dan ternak yang banyak mati, bahkan manusia banyak yang meninggal karena kekeringan pada saat itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam dengan kemampuannya berdialog langsung dengan Allah, Musa takallama Allahu taklima, yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ada apa gerangan yang terjadi di negeri hamba? Apa yang hamba harus lakukan agar engkau mau menurunkan hujan? Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Musa, kumpulkan kaummu di tempat yang luas, di tanah lapang. Kemudian di sana engkau secara bersama-sama meminta, berdoa kepada saya. Mudah-mudahan dari situ saya kabulkan doamu dan saya turunkan hujan. Yang mungkin hari ini kita istilahkan dengan salat istisqa, salat minta hujan. Lalu Nabi Musa alaihissalam melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, ternyata hujan pun belum terlihat, belum ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Nabi Musa kembali mengadu kepada Allah, ya Allah, apa yang telah Engkau perintahkan kepada saya sudah laksanakan. Tetapi mengapa sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan turunnya hujan? Lalu Allah mengatakan, Musa, di antara kaummu yang hadir di situ, di tengah-tengahmu di situ ada salah satu kaummu yang adalah pelaku dosa besar, pernah melakukan dosa besar, dan inilah yang menghambat doamu sehingga saya tidak bisa kabulkan permintaanmu. Oleh karenanya perintahkan kepada orang itu untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya, lalu dia berpidato, dia perintahkan, siapa di antara kalian yang merasa melakukan dosa besar, pernah melakukan dosa besar, tolong tinggalkan tempat ini. Karena kalau engkau tidak meninggalkan tempat ini, maka selamanya kita akan terkena bencana kekeringan, tidak akan pernah turun hujan. Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Tetapi alangkah bingung dan kagetnya Nabi Musa. Ternyata belum satu pun di antara kaum yang beranjak dari tempatnya meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba hujan sudah mulai turun. Nabi Musa kembali bingung bertanya, ya Allah, belum ada kaumku yang meninggalkan tempat ini, tetapi hujan sudah turun. Lalu Allah mengatakan, Musa, tadi ketika engkau berpidato, kaummu yang pelaku dosa itu sudah menyesal. Bahkan dia sudah menangis, menyesal, merengek, menyesal terhadap dosa yang dia lakukan. Tetapi dia tidak berani meninggalkan tempat itu. Kenapa tidak berani? Karena dia malu dan dia takut. Dia malu aibnya terbuka ketika dia pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi dia sudah menyesal. Karena dia sudah menyesal, saya sudah mengampuni dosanya, maka saya turunkan hujan. Lalu Nabi Musa kembali bertanya, ya Allah, kalau begitu perlihatkan kepada saya, yang mana kaumku pelaku dosa itu. Saya mau tahu yang mana orangnya, ya Allah. Tetapi apa kata Allah pada saat itu? Musa, tadi sebelum dia saya ampuni, saya tidak nampakkan kepadamu, saya tidak perlihatkan kepadamu. Lalu bagaimana mungkin saya mau buka aibnya hambaku? Bagaimana mungkin saya perlihatkan kepadamu? Bukankah dia sudah saya ampuni dosanya? Begitulah gambaran kebesaran kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya setiap kita melakukan dosa, Allah menampakkan dosa itu di wajah kita. Jangankan tetangga kita, barangkali istri dan anak kita malu mengakui kita sebagai keluarganya. Bagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia tidak datang beribadah pada hari Sabtu, walaqad alimtumul ladzina taraminkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika umatnya Nabi Musa tidak datang beribadah pada hari Sabtu, langsung dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet yang hina. Tetapi ini tidak terjadi kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kebaikannya bukan hanya pada saat kita berbuat baik, bahkan pada saat kita berdosa sekalipun, Allah masih menutupi aib kita, menyembunyikan aib kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kalian. Dan yang keempat dalam ayat ini, poin keempat atau yang terakhir, sekaligus kembali dalam bentuk larangan. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan kerusakan. Baik kerusakan secara fisik, melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, illegal logging dan lain sebagainya, maupun melakukan kerusakan dari segi moral dan akhlak,
Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi pelaku perusakan di muka bumi ini, kerusakan secara fisik maupun perusakan secara moral dan mental dan lain sebagainya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini, khususnya dalam surah Al-Qasas ini,